nama saya Laborasi Lalani dengan NIM 2021010333. Saya dari Prodi Keuangan Fakultas Vokasi, mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Isibir Mujahid Adha SE/MSI. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dalam manajemen dan risiko. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah pengertian risiko, yang kedua pandangan atau penilaian terhadap risiko, yang ketiga proses manajemen risiko, yang keempat cara memprioritaskan risiko, yang kelima mengapa manajemen risiko penting, dan yang terakhir adalah apakah risiko dapat dihindari. Nah, yang pertama adalah apa itu risiko? Risiko itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran, baik berdampak negatif atau sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi, maupun berdampak positif, sesuatu yang diharapkan namun tidak terjadi. Yang kedua adalah pandangan terhadap risiko. Apakah semua risiko buruk? Tidak semua risiko itu buruk, karena risiko juga ada yang mengarah positif atau keuntungan, bukan hanya tentang buruk atau ancaman. Jadi, kita memang harus memperhatikan dari setiap risiko yang kita ambil. Dari ketidakpastian itu, kita menjadi tahu. Yang ketiga adalah proses manajemen risiko. Pastinya ada beberapa proses manajemen risiko yang dilalui oleh berbagai perusahaan. Setiap proses yang dilalui ini berguna untuk melindungi seluruh bagian dari organisasi perusahaan. Jadi, prosesnya dapat merancang serta menerapkan seluruh rencana dari manajemen risiko ini. Adapun proses manajemen risiko terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah risk identification, yang dapat mengidentifikasi kemungkinan risiko pada perusahaan. Yang kedua adalah risk assessment, yang melakukan penilaian terhadap risiko. Jadi, setiap risiko nantinya bisa diprioritaskan secara tepat. Dan yang terakhir adalah risk response, dengan memilih dan melaksanakan setiap langkah dari pengelolaan risiko. Yang keempat adalah cara memprioritaskan risiko. Untuk memprioritaskan risiko, terlebih dahulu kita harus tahu atau mempertimbangkan seberapa besar risiko tersebut terjadi dengan memikirkan ketidakpastian dan efek dari risiko tersebut. Karena setiap risiko tidak semua penting, ada yang penting dan tidak penting. Yang kelima adalah mengapa manajemen risiko penting. Manajemen risiko penting bagi setiap individu, bisnis, dan organisasi yang terlibat di sektor publik atau swasta. Manajemen risiko juga mempertimbangkan konsekuensi yang akan timbul jika risiko tidak ditangani dengan baik. Bagaimanapun, risiko-risiko ini dapat memiliki efek yang menghancurkan, terutama jika tidak ditangani dengan benar. Faktanya, Anda perlu menentukan konsekuensi dan setiap risiko yang akan berdampak pada operasi bisnis Anda sehingga Anda dapat mengatasi masalah ini dengan tepat. Salah satu konsekuensi paling umum yang perlu Anda pertimbangkan adalah efek insiden tersebut terhadap keuangan Anda. Ini berarti Anda harus mempersiapkan bisnis Anda untuk berbagai konsekuensi yang akan Anda hadapi jika Anda gagal mengatasi risiko dengan tepat. Seperti halnya jenis bisnis apapun, hal pertama yang harus dilakukan oleh individu, organisasi, atau bisnis adalah mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin harus mereka hadapi. Setelah Anda melakukannya, maka hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah mencoba dan menemukan cara untuk mengurangi risiko ini. Ada beberapa metode berbeda yang dapat Anda gunakan untuk melakukan ini, dan salah satu yang perlu Anda tentukan akan bergantung pada sifat bisnis dan industri tertentu tempat Anda berada. Beberapa metode umum untuk mengelola risiko termasuk mengidentifikasi faktor risiko yang memengaruhi bisnis Anda, seperti jenis produk yang Anda jual, pasar tempat Anda beroperasi, jenis pelanggan yang Anda miliki, dan jenis pasar yang akan dituju, untuk menjadi yang paling responsif terhadap layanan atau produk Anda. Nah, yang terakhir adalah apakah risiko dapat dihindari? Kalau risiko dapat dihindari, kemungkinan itu ada baiknya. Namun kita tidak tahu risiko itu akan bersifat negatif atau positif.
Kita memang harus berani mengambil risiko dalam apapun supaya kita menjadikan pelajaran dari risiko yang kita ambil untuk kedepannya. Baiklah, sekian video penjelasan pembahasan dari saya. Terima kasih.